Iya. Jadi pupuk itu memang satu pupuk dan pupukan itu sangat penting ya untuk budidaya tanaman. Jadi secara umum pupuk itu kita kenal ada pupuk organik, ya ada pupuk anorganik. Ya. Untuk diskusi selanjutnya, kita akan membahas tentang waktu-waktu yang dimana pemupukan itu menjadi prioritas gitu Bu, atau pemupukan waktu yang tepat. Kemudian apakah dari pemupukan sendiri ini ada waktu yang dipantangkan atau waktu yang sebaiknya jangan dilakukan pemupukan gitu Bu? Ya. Gitu, Bu. Baik, mungkin untuk aplikasi pupuk kita harus memperhatikan yang disebut 5 tepat gitu ya. Yang pertama jelas harus tepat waktu tadi ya. Apakah vegetatif atau berbunga atau pembentukan biji ya. Kemudian tepat cara ya. Bagaimana kita harus mengaplikasikan pupuknya. Kemudian tepat jenis, apakah kita ingin memberikan yang tadi campuran atau tunggal saja atau cair ya atau padatan. Kemudian tepat sasaran, artinya kita ingin membentuk buah kah, bunga kah, sasarannya harus tepat ya. Nah seperti itu. Kemudian yang jelas tepat dosis atau konsentrasi. Nah itu cara pengaplikasiannya. Sedangkan waktunya, nah yang paling tepat adalah pada saat kita harus jangan sampai pupuk itu hilang. Mungkin bisa hilang karena ada gulma, tanaman yang kita tidak inginkan. Kita harus cepat sebelum kita mupuk kita harus membersihkan gulmanya dulu ya, sehingga pupuk yang kita berikan benar-benar akan digunakan oleh tanaman utama kita ya. Kemudian setelah yang paling penting juga sekarang juga musim kemarau kemarin itu ya. Nah itu sebaiknya pupuk digunakan pada saat air ada cukup ya. Karena kalau air pupuk itu tidak kita gunakan tidak cukup cairan di tanaman, maka tidak ada gunanya juga ya, tidak akan terambil oleh tanaman. Sehingga kalau pada saat tanaman kekeringan ya, lebih baik sediakan airnya daripada menyediakan pupuknya. Jadi kita harus pertama kita sediakan kecukupan air buat tanaman, baru kita bisa memupuk. Kalau misalnya untuk apakah pagi, siang atau sore, sebenarnya akan sangat lebih baik ya pada saat kondisi tadi air yang banyak di dalam tanaman sehingga pupuk yang didapatkan oleh tanaman bisa langsung digunakan oleh tanaman. Jadi kalau pilihan mungkin lebih baik pagi ya, atau kalau ini adalah sore tapi pada saat tanaman sudah kita beri air dulu ya untuk melarutkan pupuk tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah ada cara mengetahui bahwasannya pupuk itu masih layak guna ya Bu ya? Oke ya, jelas ada ya. Misalnya kalau kita bicara pupuk NPK ya, bisa kita lihat bentuknya saja ya. Kalau bentuknya memang sudah menggumpal ya atau lembab basah, mungkin lebih baik tidak usah dibeli saja ya. Tapi berbeda dengan kalau kita menemukan pupuk hayati ya, karena pupuk hayati itu kandungannya adalah mikroorganisme yang menguntungkan tanaman. Nah, kita perlu lihat expired date-nya ya, karena yang kita manfaatkan adalah mikroorganismenya, jadi kita harus menjamin ya, harus bisa mikroorganisme itu masih hidup di dalam pupuk tersebut. Jadi kita lihat expired date-nya saja. Jadi silahkan beli pupuknya di tempat yang terpercaya ya, yang resmi. Oke, baik Bu. Berarti itu salah satunya adalah Gokomodo ya Bu ya? Betul. Jadi karena Gokomodo ini menyalurkan atau mendistribusikan pupuk dari perusahaan-perusahaan yang ternama dan sudah berizin resmi untuk bekerjasama dengan kita, begitu Bu.
Baik, karena kita sudah di penghujung waktu, sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu Heni telah membantu sharing-sharing ilmunya seputar pupuk. Harapannya dengan berakhirnya Ladang Cerdas episode kali ini dapat membantu teman-teman semua agar pemahaman seputar pupuknya lebih komprehensif dan lebih mendalam. Dan sebelum tutup juga, jangan lupa untuk follow, like, and subscribe sosial media GoKomodo dan nantikan episode Ladang Cerdas selanjutnya. Bye-bye.